Alhamdulillah, pembangunan berbagai infrastruktur untuk pendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Kemesraan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana nikmati senja di Labuan Bajo. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menikmati senja di Kompas Bajo kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo pada Kamis 14 Oktober 2021. Setelah meresmikan penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, dan 8 ruas jalan di Labuan Bajo, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menyempatkan berkunjung ke Kompas Bajo dengan berjalan kaki. Dikutip dari setkap.go.id, Yori Antar, arsitek yang mendesain Kompas Bajo, menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk menikmati kawasan Labuan Bajo. Hal ini disampaikan Yori bukan tanpa alasan, melainkan karena dari tempat itu pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam 3 kali lebih baik dari tempat lainnya. Yori mengatakan di Kompas Bajo ini bisa melihat matahari terbenam, siluet pulau-pulau, dan siluet ratusan kapal pinisi. Momen kemesraan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat berjalan-jalan sore sambil menikmati senja dan pemandangan alam Labuan Bajo yang eksotis tersebut diabadikan oleh Presiden Jokowi di akun Instagram miliknya @jokowi. Dalam foto itu terlihat Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana kompak mengenakan baju putih yang dipadukan dengan celana hitam sedang berjalan kaki menyusuri lorong terakota di kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo. Kompas Bajo dibangun dengan arsitektur bergaya rumah adat Manggarai. Bangunan dengan atap berbentuk kerucut ini juga merupakan kreatif hub bagi komunitas ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, yang berisi pusat cenderamata, sentra tenun ikat, lounge, pusat souvenir, dan sebagainya. Seperti diketahui Presiden Jokowi dalam kunjungannya di NTT, juga meresmikan penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo di Terminal Multipurpose Way Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penggabungan BUMN ini diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Selain itu, Presiden juga meminta agar segera dicarikan mitra yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Yang penting kita lakukan adalah promosi secara besar-besaran dan menyiapkan Labuan Bajo untuk penyelenggaraan event-event internasional dan nasional. Nantinya ini akan menjadi pendukung penyelenggaraan KTT G20 dan juga nanti akan kita pakai untuk KTT ASEAN di 2023. Dengan demikian, produk-produk dan barang-barang Indonesia bisa menjelajah dan masuk ke rantai pasok global. Menurut Presiden, untuk biaya logistik di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Biaya logistik di Indonesia masih sekitar 23%, sedangkan negara-negara tetangga hanya lebih kurang 12%. Ia menjelaskan bahwa ada yang tidak efisien di negara Indonesia. Oleh sebab itu, kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu di pelabuhan, baik itu airport, karena pihaknya ingin produk-produk lokal atau barang-barang Indonesia bisa bersaing dan beradu kompetisi dengan produk-produk negara lainnya. Selain itu, dilansir dari Liputan 6, penggabungan BUMN pelabuhan ini sendiri telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 7 tahun yang lalu. Pada 1 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang penggabungan PT Pelindo 1, 3, dan 4 Persero ke dalam PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Presiden pun mengapresiasi Menteri BUMN beserta jajarannya yang telah berhasil mewujudkan penggabungan BUMN ke pelabuhan tersebut. Kepala negara berharap penggabungan ini akan menjadikan Pelindo menjadi sebuah kekuatan besar dan bisa diikuti oleh BUMN lainnya. Ia menuturkan bahwa nantinya akan menjadi sebuah kekuatan besar dan menjadi pelabuhan peti kemas terbesar urutan ke-8 di dunia. Dalam laporannya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Arif Suhartono, menyebut bahwa merger Pelindo akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Arif mengatakan penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage, dan memperkuat permodalan perusahaan. Perintah yang oleh Bapak Presiden, seluruh jajaran termasuk bersama-sama masyarakat, mari kita lakukan penanaman sampai dengan 600.000 hektar sampai dengan di 2024. Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di
Provinsi Bali yang ini telah dibangun sejak tahun 2003 dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kunjungan kerja ke Bali, tinjau penanaman mangrove hingga venue G20. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Jumat pagi 8 Oktober 2021 bertolak menuju Provinsi Bali dalam rangka kunjungan kerja. Melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden Jokowi langsung menuju Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk meninjau pelaksanaan penanaman mangrove. Rombongan yang turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawira Atmaja, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alwe Dohong. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi terlihat mesra berjalan berdampingan menyusuri kawasan hutan mangrove di atas jembatan kayu sejauh 500 meter. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana terlihat kompak memakai busana putih hitam, berjalan sambil berbincang dan menikmati udara serta pemandangan hutan mangrove yang memejahkan mata. Di sela-sela perjalanan, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya Komangtri tentang kawasan hutan mangrove yang ternyata hutan mangrove tersebut telah direhabilitasi sejak tahun 1992. Komang menjelaskan luas kawasan ini sebesar 268 hektar. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak tahun 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Kini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektar. Dari luas tersebut, 19 hektar diantaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektar. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove non-kayu, serta pariwisata. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Artinya, hutan mangrove di Provinsi Bali yang dibangun sejak tahun 2003 ini merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan ekonomi. Presiden Jokowi menginginkan model rehabilitasi mangrove yang diterapkan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai direplikasi di provinsi lain di tanah air. Usai meninjau Tahura, pada Jumat 8 Oktober 2021, Presiden mengatakan model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin direplikasi, dikopi untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain. Ia juga mengatakan hal ini akan terus dilakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan serta melestarikan kawasan hutan mangrove Nusantara, juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Kepala negara mengharapkan melalui penanaman mangrove ini bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air dan memperbaiki kualitas lingkungan, baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengharapkan nanti akan ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting cocok untuk mangrove ini. Dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Hutan mangrove di Bali juga direncanakan akan menjadi salah satu tempat yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara G20. Menurut keterangan persnya, Presiden mengatakan ini juga nanti mungkin akan menjadi salah satu venue yang akan diperlihatkan kepada pimpinan-pimpinan G20 tahun depan. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Bali, Presiden akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Bali yang digelar di Gedung Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. Dan dilanjutkan dengan meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Pada tahun 2022 mendatang, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar tersebut. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi
representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Gerbang terdepan negara, Presiden Jokowi resmikan PLBN terpadu SOTA, batas negara adalah representasi wajah Indonesia. Pos lintas batas negara merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN terpadu SOTA di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Dalam peresmian tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus terus dibangun karena merupakan representasi wajah bangsa Indonesia. Dalam sambutannya saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN terpadu SOTA, Jokowi mengatakan kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan jajaran terkait untuk membangun kembali pos lintas batas di berbagai perbatasan negara di seluruh tanah air. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan, sejak 7 tahun terakhir, ia telah memerintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara di berbagai titik di seluruh tanah air, dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Sebagai informasi, Pos Lintas Batas Negara SOTA adalah PLBN terpadu kedua di Papua setelah PLBN SKO di Jayapura dan merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di seluruh Indonesia. Presiden mengungkapkan PLBN SOTA ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi, memiliki fasilitas yang lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, ada jalan, pedestrian, area parkir, juga infrastruktur pendukung lainnya. Ia juga mengungkapkan harapan agar PLBN SOTA ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini, dan juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru, dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan juga tentunya bangga terhadap negara Indonesia. Yang artinya Jokowi berharap kehadiran PLBN yang terletak di ujung timur Indonesia ini akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi keamanan, perekonomian, maupun dalam meningkatkan nasionalisme bangsa. PLBN SOTA di Merauke ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan dibangunnya pasar. Dengan demikian, kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Basuki mengungkapkan pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan SOTA dilakukan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang terbagi menjadi zona inti, subinti, dan pendukung dengan luas 5,6 hektar. Pada zona inti telah diselesaikan bangunan utama PLBN seluas 1.000 meter persegi, gerbang Tasbara, monumen atau patung Garuda, pekerjaan interior, pagar keliling, CCTV, portal, tiang bendera dan signik, X-ray scanner, dan walk-through metal detector. Sedangkan untuk zona subinti dibangun rumah pegawai sebanyak 16 unit tipe 36, musola, gereja, beserta interiornya. Kemudian juga diselesaikan bangunan zona pendukung berupa pasar perbatasan sebanyak 15 kios, patung Soekarno, dan bangunan tempat pembuangan akhir sampah. Di kawasan sekitar perbatasan, Kementerian PUPR juga melengkapi bangunan utilitas, area parkir, lanskap, mekanikal, elektrikal, dan pumping, sistem drainase dan sanitasi, serta didukung akses jalan yang mulus. Pembangunan PLBN SOTA Merauke mulai dilaksanakan pada Maret 2019 dan terus dikembangkan selesai pada 2020 dengan total anggaran 103,6 miliar rupiah. Pembangunan konstruksi PLBN SOTA dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya Persero
Saat ini pelintas batas perbatasan Sota yang berjarak sekitar 80 km dari Merauke sekitar 20 hingga 25 orang setiap hari. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan PLBN Terpadu Sota merupakan bagian dari pembangunan 11 PLBN yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Tito menjelaskan kehadiran PLBN Sota merupakan awal dari pengembangan kawasan PLBN Sota sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara yang dapat bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Papua, tapi juga negara tetangga, Papua Nugini serta negara-negara Pasifik lainnya.